البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Anak nak tanya tentang Rijal bin Anfuwah. Bagaimana perjalanan kehidupannya? Siapakah dia pada permulaannya? Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi rahimahullah, dia adalah Rajal, yaitu ra-nya di fathah, jimnya di tasydid, yang terakhir adalah lam, jadi bacanya Rajal. Tayyib. Ibnu boleh Unfuwah, boleh Anfuwah Al-Hanafi dari Bani Hanifah di zaman Musailimah Al-Kadzab, datang bersama Bani Hanifah di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mundur ke belakang dan mengikuti Musailimah dan menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah memperserikatkan Musailimah di dalam kenabian. Nah, dalam perang Yamamah dia dibunuh oleh Zaid ibn Khattab radhiyallahu an. Selesai dari Tawdihul Mushtabih. Yang keempat, muka surat 84. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan ada khilaf antara Rajal ataukah Rahal. Kebanyakannya adalah pakai jim. Tayyib. Bin Anfuwah atau Unfuwah tidak masalah. Ceritanya hampir sama. Dia datang dari Bani Hanifah bersama kabilah Bani Hanifah. Jumlah mereka ada beberapa belas orang dan menyatakan masuk Islam. Tayyib. Akan tapi kemudian dia murtad dan dibunuh di atas kekufuran. Selesai dari Al-Isabah yang kedua, muka surat 539. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menyebutkan di daftar pustaka yang lain bahwasanya dia ini dibunuh oleh Zaid ibn Khattab pada waktu perang Yamamah. Selesai dari kitab Tabsyirul Muntabih yang kedua, muka surat 593. Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar rahimahullah menyebutkan bahwasanya Zaid ibn Khattab radhiyallahu an, beliaulah yang membunuh Rajal ibnu Unfuwah, atau yang ada yang mengatakan Afwah. Nama sebenarnya adalah Nahar bin Anfuwah. Cuma entah bagaimana diberi nama Rajal, yaitu apa? Pemberani atau laki-laki yang hebat. Tapi ternyata tidak hebat sama sekali. Dia hijrah dan dia membaca Al-Quran. Kemudian dia pergi ke Musailimah Al-Kadzab. Kemudian dia murtad. Dan dia menyatakan pada orang-orang bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW telah memperserikatkan Musailimah di dalam risalah. Sehingga si Rajal ini menjadi fitnah yang sangat besar, yang paling besar terhadap Bani Hanifah, karena dia muridnya Nabi. Tahu-tahu bersaksi palsu, menyatakan Nabi itu mengakui Musailimah sebagai Rasul juga. Banyak yang tertipu. Tayyib. Selesai dari Al-Isti'ab yang ke-1, muka surat 164. Ini juga dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnul Asir Al-Jazari dalam Usdul Ghabah, muka surat 398. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan Musailimah telah datang di dalam rombongan Bani Hanifah kepada Nabi SAW. Dia menampakkan keislaman. Setelah itu, tatkala kembali ke negerinya, dia berkata kepada kaumnya bahwasanya Muhammad telah memperserikatkan dirinya di dalam urusan pemerintahan ini. Dan dia mendatangkan saksi 2 orang lelaki. Salah satunya adalah Rajal bin Anfuwah, bersaksi yang demikian. Selesai dari Minhajus Sunnah An-Nabawiyah yang ke-8, muka surat 168. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan Rajal bin Anfuwah bin Nahshal, orang ini adalah teman dekatnya Musailimah, bersaksi untuk Musailimah bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya Rasulullah telah memperserikatkan Musailimah bin Habib di dalam urusan pemerintahan ini dan urusan kenabian. Dan si
Orang yang terlaknat ini, kata Imam Ibnu Katsir, siapa yang terlaknat? Yaitu Rajal bin Anfuah, termasuk penyebab terbesar yang menyesatkan penduduk Yamamah sehingga mereka mengikuti Musailimah. Semoga Allah melaknat mereka berdua. Rajal ini dia telah datang kepada Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah dan datang pada zaman kemurtadan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar mengutuskan dia ke penduduk Yamamah, mengajak mereka kembali kepada Allah dan untuk mengokohkan keislaman mereka. Tapi ternyata dia murtad bersama Musailimah dan mempersaksikan bahwasanya Musailimah adalah nabi. Selesai dari Al-Bidayah wa Nihayah yang ke-6, muka surat 323. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.